Mas Gibran ini anak muda. Anak muda. Muda yang masih meluap-luap. Seyogianya betul-betul menguasai data-data yang betul-betul dia baca, dia pahami, dan seterusnya. Bukan semerta-merta dia googling. Bagian dari bantuan itu berupa ada untuk ini biaya modal, kemudian pendampingan, dan seterusnya, sehingga semua itu akan berjalan sesuai dengan harapan bersama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zeni Rohayati kembali lagi di program Jurnal. Nah, selalu di Main TV. Nah, kemarin siapa yang melihat yang namanya debat Cawapres? Ayo, saya tahu pasti ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya karena pasti seru dan ya mungkin kalau nontonnya bareng-bareng itu banyak perdebatan sendiri, yang debat di TV tapi di luaran juga debat juga. Nah, menarik sekali, ada 3 calon wakil presiden kita yang sama-sama menyampaikan visi dan misi, terus kemudian juga di-challenge dengan pertanyaan yang luar biasa, kemudian di-challenge lagi antar mereka. Keren banget. Hari ini Jurnal boleh dibilang istimewa. Kenapa? Karena saya mengundang beliau nih, seorang pengamat sosial yang boleh dibilang sudah jam terbangnya tinggi, yang selalu selama ini agak sulit untuk ditarik di depan kamera. Qadarullah hari ini duduk di samping saya. Nah, perkenalkan ada Mas Gatot nih. Mas Gatot, apa kabar? Baik, Mbak Zeni. Nah, terima kasih, sehat-sehat selalu ya. Amin, sehat, alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa, seneng banget loh jenengan bisa di sini. Terus nanti akan kita kupas mengenai debat wakil presiden kemarin. Cawapres, bukan wakil presiden ya, wakil presiden masih Pak Ma'ruf Amin ini. Betul. Ceritanya. Nah, kira-kira berkesan nggak nih? Kemarin kan kalau kita lihat nih, saya sampai nyatet loh beberapa hal gitu ya yang disampaikan dari paslon 1, 2, 3. Mungkin yang paling gampang diingat itu kemarin ada Caimin ya ngomongin selepetnya. Ya. Selepet. Sambil bawa sarung, ya kan? Walaupun itu dari sutra atau gimana, dia bilang dengan selepetnya. Lalu paslon nomor 2 juga bicara mengenai meningkatkan perekonomian juga, ya. Dan yang keren adalah nomor 3 dong. Ya. Korupsi, pemberantasan korupsi, nah, minggir wir kan gitu kan. Betul. Gimana nih Mas Gatot? Ya, saya mempunyai yang menarik sekali kesan kemarin kita semalam melihat acara debat Cawapres, yang mana masing-masing calon juga menghadirkan calon-calon yang baik semua, ya, dan dengan kekhasan masing-masing. Dan memang seru semalam itu, menarik. Memang pada awalnya publik sangat menunggu ya, apa dan bagaimana yang mau disampaikan. Terutama yang paslon nomor 2 ya. Betul, itu menjadi sebuah magnet tersendiri. Betul. Menjadi daya tarik yang penuh dengan dugaan-dugaan yang macam-macam lah. Ya. Agak surprise juga sih kita sebenarnya. Overall untuk pertama kali itu memang secara acara sukses, kemudian dari masing-masing yang disampaikan itu juga bagus materinya, visi misinya. Ya, betul. Dan terkhusus buat paslon nomor 2 yaitu Mas Gibran ya. Itu ada sedikit surprise ya. Pada awalnya publik menduga bakal terjadi sebuah, katakanlah entah itu blunder atau apa, ya, sehingga kemarin kita lihat pada putaran pertama dan kedua cukup baik, ya cukup baik, dan dialog pun terjadi sebuah yang dialog interaktif di antara kedua atau ketiga calon itu saling lempar dan jawab. Gitu ya. Ya, dan menarik sih. Sekali. Ya, memang beberapa hal yang kita catat kemarin itu kan bahwasanya kalau saya di antara calon wakil presiden kemarin itu memang punya uniqueness masing-masing ya. Karena debat itu sebenarnya apakah itu menentukan untuk nanti pemilihan umum. Sebenarnya ini itu lebih ke arah kita tuh mau lihat nih cawapresnya itu otentik apa enggak. Kan gitu ya. Betul. Bagaimana Betul cara sekali. menyampaikannya gitu. Karena
pastilah mereka punya tim masing-masing dan di-update terus gitu. Dan kita kemarin agak surprise, memang ya kita tahu lah teman-teman kalau ngeliatin di YouTube itu banyak lah yang lagi ngasih kritikan ke paslon nomor 2 yang calon wakil presidennya ini. Tapi kemarin boleh dibilang memang lumayan ya, bagus ya, ada boleh dibilang intelektualnya juga lumayan naik ya gitu. Walaupun kalau menurut saya Mas, itu ada beberapa pertanyaan yang nggak nyambung gitu antara jawabannya apa sama pertanyaannya apa gitu. Tetap nomor 3 itu the best sih. Terus kemarin tuh kalau membahas mengenai pertumbuhan ekonomi itu, itu kan kemarin juga ada ya salah satu hal yang di sounding di nomor 2 ya, ada sedikit yang sensitif untuk rakyat menaikkan pajak. Itu kaget loh kita, bener nggak? Ini sekarang aja udah ngos-ngosan. Betul. Iya kan, bener ya. Terus kemudian sampai di challenge sama yang Pak Mahfud sendiri kan bilang sebenarnya bedakan antara apa kemarin ya, tarif pajak sama sumber pajak ini sendiri kan. Kalau nggak salah seperti itu. Gimana menurut Mas Gatot, gimana tuh menyingkapinya itu? Baik, pada awalnya saya lebih memperhatikan dari masing-masing calon itu kemampuan berkomunikasi, mobil khusus yang 02 ya, serta sikap komunikasi yang kemudian ingin saya perhatikan itu. Lantas muncul pada materi dan memang itu cukup mengagetkan juga ketika beliau, terutama Mas Gibran itu berani memunculkan statement tentang menyinggung masalah pajak yang mohon maaf, barangkali Mas Gibran dengan jiwa kemudaannya dan keberaniannya, kepedeannya, entah itu benar atau salah, data itu entah itu, yang penting berani dulu. Keberanian patut kita hargai. Hanya masalah konten atau masalah substansi yang permasalahan itu beliau benar-benar menguasai atau tidak. Sehingga kebetulan yang ditanya kemudian paslon nomor 3, yang mana ya maaf dikatalah namanya Pak Mahfud. Surat beliau asam garam dan semua tentang ketatanegaraan berikut isinya dan sebagainya itu. Betul-betul menguasai, sehingga hal itu menjadi sebuah mungkin beliau menggelitik ya sebetulnya. Karena sudah ada keberanian dari pihak 02 Mas Gibran, sehingga beliau betul-betul menanyakan hal tersebut. Nah, ini struktur pajak itu bagaimana? Struktur pajak yang mana? Bagaimana? Bagian diperhatikan dengan PDB-nya atau bagaimana? Ini sangat-sangat menjadi bumerang sendiri buat Mas Gibran. Nanti ada kata-kata lo nggak bahaya tah? Lo nggak bahaya tah? Dan itu sangat sensitif sekali. Rakyat Indonesia itu kalau mengenai pajak sensitif, karena sebenarnya boleh dibilang memang pajak warga negara Indonesia ini masih di bawah rata-rata pajaknya di luar ya. Tetapi perbedaannya adalah ketika bicara teks itu di luar itu kesejahteraannya sangat difasilitasi. Kalau di kita mungkin ya masih PR panjang sih mengenai pajak itu, kemana segala macam gitu Mas. Lalu yang menarik lagi kalau menurut saya IKN. Itu juga menjadi pembicaraan ya. Menurut Mas Gatot gimana tuh kalau ngelihat dari 3 paslon cawapres yang ada nih? IKN nih seru loh. Saya pernah ke sana Mas 4 bulan yang lalu gitu. 2 hari lah saya di sana tuh. Ngelihat betul bagaimana ininya. Gimana Mas Gatot? Tanggapan Caimin nih, Caimin. Kalau Caimin yang saya tangkap masih saya ingat itu ada semacam sedikit silang pendapat dari Mas Gibran dan Mas Caimin ya. Di mana kemudian Mas Gibran juga mengkritik atau memberikan catatan bahwa pada awalnya Mas Caimin ikut terlibat bahkan dalam pemotongan tumpeng dan sebagainya. Kemudian seakan-akan kemudian Caimin kontra gitu ya. Itu biasa tuh, karena ada sumber pertanyaan yang kemudian menyebutkan bahwa budget yang begitu besar jika kemudian dikonvert kepada pembangunan menjadi sebuah lebih produktif ya. Ini produktif. Itu menurut kacamata
Caimin. Caimin. Nah, sehingga menjadi perdebatan. Memang IKN ini suatu proyek yang begitu mega proyek kalau menurut saya ya. 40 kota baru. 40 kan ya? Ya, 40. tapi setara Jakarta. Ah, ya betul. Kemarin 40. disampaikan seperti itu. Nah, kalau selevel Jakarta memang berat. Sangat berat. Ujuk-ujuk metropolis begitu kan. Itu suatu hal yang sangat sulit. Iya, butuh waktu panjang saya rasa juga. Itu tidak. Makanya di challenge juga kan. Emang dalam kurun waktu 5 tahun Pak Mahfud sampaikan dalam waktu kurun 5 tahun memang sanggup gitu. Terus yang menarik dari apa yang disampaikan Mas Gibran di sini, Mas Gibran sampaikan, loh Caimin itu gimana? Kan pengen bikin kota setara Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Rada-rada gimana ya? Memang ini sih namanya menarik sih memang ketiganya itu. Mungkin di antara antara Caimin dan Mas Gibran itu saling meraba-raba masih kemungkinan. Kalau Pak Mahfud kan lebih paham duduk perkara dan lebih mencermati detail semuanya. Detailnya. Bahkan kalau nggak salah juga ada Pak Mahfud yang menyampaikan ya mengenai investor aja belum ada di IKN. Ini juga menjadi pembahasan yang seru ya. Terus kemudian disampaikan oleh Mas Gibran, coba cek di Google Pak Mahfud gitu kan. Nah, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google. Ya kan? Ini yang menjadi saya kaget. Ini seru nih, mesti dibahas nih. Saya kaget, ya seorang capres ya. Saya melihat. Cawapres apa capres? Sorry. Cawapres. Maaf, betul, cawapres. Ya, itu mempunyai referensi untuk selalu googling, Google. Iya. Saya cukup terhenyak tuh. Tapi kemudian saya ingat, wah, Mas Gibran ini anak muda. Anak muda. Muda yang masih meluap-luap. Masih milenial kalau. Milenialis tapi milenialis yang maaf dikata beliau itu terlalu berani. Padahal milenialis itu lebih condong pada sekarang ini sudah mulai cerdas, pola pikir dan paradigma berpikir itu sudah betul-betul advance ya. Tidak serta-merta googling. Iya. Ini yang menjadi keyword atau kata kunci yang mungkin menurut saya, aduh, kok sampai segitu. Kenapa harus menyampaikan seperti itu ya? Harusnya narasinya dibikin terstruktur, dengan data-data yang paling tidak kapasitas loh ya, kita bicara kapasitas cawapres loh ya. Betul, cawapres. Orang nomor 2 loh di negeri ini, gak main-main. Itu harusnya seyogianya betul-betul menguasai data-data yang betul-betul dia baca, dia pahami dan seterusnya. Bukan semerta-merta dia googling. Nah ini ada sedikit googling atau apa gitu kemarin itu ya. Ya, saya dengar kata Google. Iya, Google kan, iya kan. Kemudian saya ingat, oh ya sudah, itu tipenya beliau ya, karena ada sebelumnya kejadian di mana ada anak di pesantren mana begitu, komunikasi pertanyaan jawab dengan Mas Gibran, dijawab oleh Mas Gibran, ada bukunya, gitu. Bagaimana kunci sukses itu bagaimana? Beliau menjawabnya dengan, oh, ada bukunya, baca aja bukunya. Nah ini sebaiknya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Artinya memang kalau boleh dibilang walaupun ya lebih baik daripada kemarin, masih banyak kekurangannya lah ya. Kita kan mengamati ya dan bebas untuk menyampaikan, karena ini juga bisa jadi menjadi kritikan yang baik juga toh. Betul. Mereka bisa menyiapkan lagi gitu loh Mas Gatot gitu. Betul. Paling nggak kalau teman-teman kita yang ada di luar negeri nanya juga ke saya gitu, how's your vice president gitu ya, nggak jelek-jelek banget. Ya, tapi kita harus memaklumi ya, kalau saya memaklumi dalam sisi, oh beliau ini anak muda, masih jiwa mudanya masih begitu mendominasi, ya, sehingga kalau ini khusus ya Mas Gibran tuh, mohon maaf, hidup dalam sebuah dengan fasilitas yang mudah, sehingga semuanya seakan-akan dibikin mudah gitu. Nah ini tidak semua generasi milenial dan generasi Gen Z itu tidak semuanya seperti itu. Bahkan lebih banyak harus menghadapi tantangan-tantangan, upaya-upaya belajar. Sekalipun googling is oke, tapi tidak semata-mata hanya mengandalkan googling terus. Betul ini sekali. yang informasi harus dieksplor, digali dengan
berdiskusi, berdebat. Betul sekali, harus banyak challenge. Betul. Nah, ketika kembali lagi yang paslon nomor 1 nih Mas Gatot, kemarin itu visi misinya itu adalah dia menyampaikan mengenai Bansos Plus. Ya. Itu ada juga selain selepet tadi, terus kemudian juga 5%. Jumlah 5% itu artinya 150 triliun itu mau diberikan ke kamu. Ternyata kamu itu adalah kredit usaha anak muda tuh. Ya. Itu menurut Mas Gatot gimana tuh? Kalau arahnya kepada pemberian peluang kredit kepada anak-anak muda itu bagus. Bagus ya? Ya. Poinnya itu ya. Asal jangan memberatkan. Itu bagus. Ya. Cuman perlu dikaji ulang peruntukannya untuk apa. Kemudian selama ini kan kadangkala kita hanya minta kasih. Ya. Tanpa suatu kajian ya yang diberikan itu untuk apa. Ya, kalau yang terbaik itu ya yang ideal. Bagian dari bantuan itu berupa ada untuk ini biaya modal, kemudian pendampingan dan seterusnya, sehingga semua itu akan berjalan sesuai dengan harapan bersama gitu, menjadikan sebuah kontinuitas daripada usaha-usaha anak muda. Anak muda perlu dipercaya, diberi ruang untuk lebih kreatif. Saya yakin di ketiga paslon itu juga memberikan opportunity yang sama sih sebenarnya dalam artian untuk meningkatkan kualitas anak muda. Apalagi selalu bicara kalau paslon 3 kan Indonesia unggul, kemudian juga kalau di paslon yang lain juga gitu. Bahkan melibatkan hampir boleh dibilang ya sekarang memang fokusnya mereka generasi penerus ini gitu. Ya, betul. Nah itu terus ada lagi yang menarik nih kemarin tuh antara pertanyaan sama jawaban yang belum klop tuh waktu itu Pak Mahfud yang menyampaikan untuk menanyakan ke Mas Gibran. Kalau nggak salah yang berkaitan dengan sanitasi, terus kemudian itu anggaran dari mana, kemudian Mas Gibran jawab itu korelasinya ke stunting segala macam. Masih ingat kan semalam ya? Itu ya, kemudian memang saya agak kurang agak blunder ya, kita yang dengerin juga agak bingung deh. Kembali saya memaklumi ada kemudaan dari Mas Gibran, yang jam terbangnya masih perlu diperbanyak lah. Dia muda tapi timnya banyak loh. Timnya juga nggak muda-muda banget, pinter-pinter juga kok, saya yakin gitu ya. Ya, betul. Hanya permasalahannya kemarin bahkan ada semacam tadi bersinggungan dengan sanitasi dan bantuan sosial. Kaitannya kan ke arah sana. Ya. Dan itu kan bukan merupakan infrastruktur sosial atau infrastruktur apa. Saya agak rancu kemarin bagaimana memahaminya pola pikir Mas Gibran kemarin. Iya, saya juga bingung sih. Itu mau diambilkan dari anggaran mana kan gitu kan. Itu ini juga itu. Seakan bulat ya. Tapi memang saya bukannya tidak tertarik dengan pembahasan itu. Namun lebih condong ke arah disinilah Mas Gibran sudah mulai blunder. Ya, blunder. Mungkin yang bisikinnya juga sudah mulai blunder juga ya. Karena beberapa gosipnya kan memang ada banyak perangkat yang ada di paslon 02. Terlepas dari itu sebenarnya, masyarakat Indonesia itu udah pinter-pinter deh gitu. Jadi mana yang benar-benar lugas, otentik dalam menjawab. Kalau kita lihat paslon nomor 3 itu udah pasti ya dalam saya tuh ngelihatnya secure banget gitu, ngeliatin Pak Mahfud itu. Pertama beliau tuh sebagai eksekutif, kemudian akademisi, kemudian juga beliau juga istilahnya menjadi person in charge di lapangan, mimpin meeting sendiri untuk beberapa kriminal cyber, itu keren banget gitu. Betul. Dan bahkan beberapa hal kan ngajarin juga ke paslon 2, begini loh tahapannya kan gitu kan ya. Dan lugas gitu loh, kita tuh wow gitu. Pokoknya keren banget deh nomor 3 itu. Ya kalau saya melihat no doubt lah dengan paslon nomor 3 nih. Ya, Pak Mahfud. Saya sudah tidak tidak banyak komen nih Mas. Nggak banyak komen lagi. Komen beliau seorang yang sudah sudah mumpuni lah. Iya, beliau sangat sudah menguasai seluruh daripada pembicaraan kemarin. Memang yang saya ingin saya perhatikan itu kemunculan kedua, kalau terutama 02 ini yang saya akan perhatikan sejauh mana. Karena kayaknya Mas Gatot nunggu-nunggu
Mas Gatot bukan salah satunya ya, tapi salah jutanya masyarakat Indonesia yang penasaran nonton. Emang semalam itu adalah kayak entertainment banget ya, entertain banget gitu loh. Memang apa namanya? Lebih seru kali Mas daripada yang berdebat capres. Ya. Memang kita dalam program-program seperti itu kan ya kita disiarkan secara luas ya. Tentunya kalau tadi Mbak Zeni menyinggung masalah entertain, acara tersebut memang seharusnya berupa entertain tapi lebih ke arah pendidikan entertainment, ya bukan emosional, bukan hanya sifatnya menghibur bla bla bla, tidak yang ceng bukan, tapi lebih intelektual entertain, yang mengasah intelektualitas kita, karena konteksnya adalah ini mau mengurus negara. Ya kan? Negara Indonesia dengan sebegitu banyaknya dan kompleksitasnya semuanya. Tapi kita sangat setuju sebenarnya sumber dari semuanya ini adalah korupsi. Benar nggak sih? Ini yang sebetulnya saya ingin tertarik gitu ya. Saya terus terang memang ingin mendengar dan ingin juga mengetahui calon paslon 02 dan 01 ini dalam kerangka dibingkai tentang pembicaraan masalah bagaimana kita mengatasi korupsi, karena itu adalah sumber daripada segala sumber permasalahan kita yang ada di Indonesia Raya tercinta sangat ini. Mendasar. Betul, saya juga setuju sekali. Makanya kemarin disampaikan juga di Pak Mahfud itu bahwa untuk korupsi itu disampaikan minggir Wir, pokoknya kaum muda harus mau memberantas korupsi. Hai Wir, mundur kau Wir. Nah korupsi setabrak. Di diplomasi segala mengenai kemarin juga disampaikan ya mengenai bagaimana sistem perekrutan diplomat itu sendiri kan ya. Kita setuju ya Mas, walaupun itu titipan dari mana aja. Ya yang harus kompeten juga kan untuk menjadi pribadi-pribadi kepanjangan tangan bangsa juga. Betul. Kan, gitu. Nah Pak Mahfud itu kan kemarin menyampaikan apa yang terjadi selama ini, bahwa para diplomat itu kebanyakan titipan partai dan sebagainya. Nah seyogianya kemudian masing-masing partai itu seharusnya juga mempersiapkan. Betul sekali. Menyiapkan sebuah prasyarat atau prakualifikasi terhadap para titipan yang mau dititipkan itu untuk diuji kapasitas, kapabilitas dan sebagainya. Orang kalau sakit gigi aja ke dokter gigi kan bukan hanya ke bidan kan gitu kan, dia harus punya kompetensi yang baik, apalagi betul sekali. Disampaikan juga di paslon 3 bahwa untuk pertumbuhan itu ekspektasinya 7% dan itu hanya terjadi di tahun 89 sampai 91. Kenapa nggak bertumbuh Indonesia? Karena memang sumbernya adalah corruption itu sendiri, korupsi. Bahkan Pak Mahfud sampaikan korupsi itu ada di mana-mana, di legislatif, yudikatif, eksekutif, sampai dia sampaikan kan di mana bumi diinjak ada korupsi, di laut ada korupsi, di udara ada korupsi. Makanya itu memang udah jadi lingkaran setan semuanya kan begitu ya. Itulah maka ketika Pak Mahfud menjadi seorang calon wakil presiden, betul. Disitulah masyarakat banyak berharap dari peran beliau. Betul. Dan ini catatan bagus sekali. Saya mendengar melalui medsos juga, melalui media mainstream juga, bahwa beliau sudah mendapatkan kewenangan bahkan sebelum menjadi pun sebagai nanti bila betul-betul sudah jadi sebagai wakil presiden. Beliau itu akan diberikan kewenangan mengurusi bagian tentang korupsi dan hukum. Dan ini merupakan harapan yang sangat semua besar. Warga negara, tapi tidak harapan untuk para koruptor Mas pastinya.
Ya pada akhirnya koruptor itu pasti akan berpikir ulang. Pastilah. Sebetulnya kalau ada ketegasan daripada pemerintah. Iya, mengenai legalitas hukumnya seperti apa. Ya. Kan bicara juga ya semalam mengenai debat itu mengenai mendorong investor masuk. Orang mau masuk juga takut, belum investor udah ditarikin percentage apa segala macam, suap lah. Itu yang menjadi catatan juga positif buat Pak Mahfud. Saya juga ada teman pengusaha. Saya juga bertanya waktu itu, kalau Pak Mahfud bagaimana? Itu kan, bagaimana bos kalau ini Pak Mahfud kita dorong, kita harapkan menjadi seorang cawapres gitulah. Antusias sekali. Wow, Loh, kamu nggak takut? Loh, takut apaan? Justru kami sebagai pengusaha itu ingin mendapatkan kejelasan daripada hukum maupun ketentuan-ketentuan peraturan yang fix, yang betul-betul bisa dipastikan untuk dijalankan, dikontrol, dan ada juga semacam bisnis itu kan membutuhkan kepastian. Kalau nggak pasti hukumnya dan bagaimana kan? Gitu. Dan kawan pengusaha ini betul-betul berharap, justru terbalik. Saya kaget juga, yakin para pengusaha yang lain, enggak mas. Prinsipnya pengusaha itu simple. Sudahlah, buka semua aturan, jelaskan. Kalaupun minta ada sumbangan berapa tertulis semua. Based on hukum yang berlaku, aturan yang berlaku. Sepakati bersama. Sehingga kita pun akan mendapatkan kepastian bisnis. Kita menghitung profit and loss-nya berapa ketahuan semua. Betul sekali. Pasti gitu. Inilah yang menjadi, saya juga kaget waktu itu. Bener ya. PR panjang mas. Tapi thank you so much mas, udah sharing di sini. Sama-sama Mbak Jenny. Ini pecah telur. Oh enggak. Pecah telur di Main TV karena sebelumnya selalu agak susah untuk ditarik di depan layar gitu ya. Kali ini oke banget. Thank you so much. Iya. Teman-teman semuanya yang ngikutin jurnal di Main TV, kita ini tahu bahwa bangsa ini perlu sosok pemimpin yang punya keberanian, bukan hanya dia pandai bicara, tapi dia tidak berani untuk execute, punya keberanian untuk menegakkan bahwa semuanya untuk bangsa. Korupsi memang kita udah sering sekali mendengarnya ya, tetapi untuk hal-hal siapa yang berani untuk menumpas korupsi, sebenarnya kita butuh calon pemimpin seperti ini. Tentunya memang kita lihat bahwa sumber dari segalanya itu adalah korupsi. Dan haknya orang bisa diambil karena korupsi tersebut. Pokoknya jangan mencoblos kalau tidak sesuai nurani. Nanti tanggal 14 nih, tanggal 14 nih selalu nih, tanggal 14 Februari. Debat-debat yang berikutnya masih ada, teman-teman semuanya nanti silahkan. Mungkin kalau sibuk untuk urusan apa saja, tapi jangan lupa untuk politik harus care ya. Yang pengusaha, yang swasta ataupun anak muda, please care. Karena ini bangsa ini kalau nggak kita mau siapa lagi. Dan jangan sampai dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa diamanahkan untuk kepentingan rakyat. Stay tune, pokoknya jangan lupa untuk selalu nanti di Main TV cari jurnal bersama saya Zeni Rohayati. Terima kasih, assalamualaikum.